Kalau bicara pendidikan jangan contohin Finland, jangan contohin Ke sekolah itu nyari apa, Mas? Nah, aku sih golek rai, Mas. Teng 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 teng. Ke sekolah nyari apa, Mbak? Nyari cowok. Ada ratusan atau bahkan mungkin ribuan anak SMA yang baca aja masih ngeja, yang ngitung aja masih belum sempurna. Hari itu saya sempat nonton salah satu video dari Ferry Irwandi yang ngebahas tentang pendidikan. Ternyata ada beberapa anak SMP, SMK, dan SMA yang belum lancar membaca. Nah, tentunya ini adalah hal yang sangat-sangat menyedihkan ya. Kalau mereka itu masih SD, mungkin sesuatu hal yang masih wajar, tapi ini adalah anak SMA atau anak SMK yang sebentar lagi mereka itu akan memasuki dunia kerja bagi yang mau bekerja, kemudian masuki dunia kuliah. Mereka mesti untuk hal-hal yang seperti baca buku itu atau membaca sesuatu hal yang luar kepala ya. Dan setelah nonton video-video itu, kemudian saya coba searching artikel, ternyata ada beberapa faktor yang menyebabkan bacanya kurang, kemudian motivasinya kurang. Nah, tentunya beberapa hal. Pertama, kurangnya motivasi dan minat. Tentunya di sini ada beberapa anak yang mungkin sekolah itu mungkin dia nggak tahu ya tujuannya apa sekolah, kemudian apa yang harus dicari, apa yang harus dipelajari. Kemudian mereka itu ya hanya masuk karena mengikuti perintah dari orang tua, akhirnya mereka ikut-ikutan sekolah. Dan yang kedua adalah kondisi sosial ekonomi. Jadi setiap anak itu tentunya punya kondisi sosial ekonomi yang berbeda-beda. Mungkin mereka yang orang tuanya yang mampu, kemudian paham tentang pendidikan, kemudian sudah mengetahui nantinya anaknya mau dimasukin ke sekolah mana, nah itu tentunya diikutin. Cara belajar anaknya diikutin, mungkin anak-anaknya juga diajak diskusi setiap hari setelah pulang sekolah. Nah, bagaimana dengan anak-anak yang nggak pernah diajak diskusi sama orang tuanya, bahkan dia juga nggak tahu buat apa sih saya sekolah, setiap hari saya bangun pagi, kemudian pergi ke sekolah, tujuannya apa. Nah, itulah penyebabnya. Kemudian yang ketiga tentunya masalah pengajaran. Mungkin ya, jadi nggak semuanya guru itu cara mengajarnya itu kurang bagus sehingga kurang diminati oleh anak. Kita belajar dari pengalaman kita pribadi sewaktu masih duduk di bangku sekolah. Tentunya kita punya guru favorit ya. Jadi kalau misalnya gurunya asik menjelaskan dan kita ngerasa tertarik dengan materinya, tentunya sangat antusias dan rajin masuk ke kelasnya. Nah, bagaimana dengan guru yang kurang memberikan ketertarikan? Tentunya setiap anak juga akan malas-malesan, bahkan mungkin masuk kelasnya juga, rasanya itu berat banget ya masuk ke kelasnya dia. Keempat adalah masalah keterbatasan fasilitas. Di Indonesia itu tentunya setiap sekolah memiliki fasilitas yang beda-beda. Ada yang lengkap, ada yang buku-bukunya lengkap, laboratoriumnya lengkap. Nah, itulah biasanya yang menyebabkan anak-anak itu rajin, kemudian termotivasi untuk belajar. Peran sebagai orang tua itu sangat-sangat dibutuhkan. Jadi sebisa mungkin orang tua itu jangan menyerahkan semuanya tanggung jawab ke guru, karena satu guru menghandle beberapa anak, mungkin 15, 20 sampai 30 anak, tentunya semuanya nggak kepegang. Jadi peran orang tua itu sangat-sangat dibutuhkan. Sebisa mungkin ajak anak-anaknya diskusi, tanya-tanya apa sih yang dipelajari setiap hari, kemudian ya dikasih motivasi. Tentunya itu adalah hal yang sangat-sangat mendukung untuk anak-anak tersebut bisa berkembang dan bisa mengetahui minatnya seperti apa dan tujuan sekolah mau apa. Oke, semoga video ini bermanfaat.